Shalom family, balik lagi ke Maxi Ministry Channel. Hari ini gue kedatangan seorang hamba Tuhan yang punya kesaksian luar biasa. Dan hari ini buat setiap family yang nonton, gue yakin banget pasti diberkati. Oke, mari kita kenalan aja langsung sama Om Jeki Maylor. Om, silahkan perkenalkan dirinya, Om. Iya, halo, saya Jeki Maylor. Terima kasih udah diundang dalam program ini. Dan biarlah kiranya program ini dapat diikuti dan selanjutnya bisa memberkati semua pemirsa. Oke, jadi family, saya kenal Om Jeki ini nggak baru ya Om ya? Kita cukup lama. 12 sampai 12 tahun yang lalu ya? Iya. Oke, jadi ini sebenarnya kayak saya mau sharing sedikit bagaimana firman Tuhan membebaskan saya dari jeratan yang namanya narkoba, jeratan dosa-dosa yang ya you name it lah. Dan Om Jeki ini salah satu sumber yang menurut saya pas banget buat di tema ini. Dan Om Jeki salah satu pendeta yang dulu pernah ketemu saya, masih saya terikat ya Om ya? Betul. Pada waktu itu kita hadir karena ada permintaan dari keluarga ya. Dari keluarga. Artinya orang yang mengasihi itu sangat penting di tengah keluarga. Siap. Sehingga mereka menghubungi hamba-hamba Tuhan. Bukan kebetulan sih, tetapi memang saya hamba Tuhan yang mempunyai latar belakang yang sama. Sebagai pecandu narkotika, juga sebagai pelaku tindak kriminalitas. Tapi karena kuasa Tuhan pulihkan saya. Nah, orang-orang yang mendapat informasi itu, jika keluarganya punya masalah, biasanya saya yang dipanggil. Karena ngerti bahasanya dan tahu. Udah pernah nyemplung ya Om ya, udah pernah ngalamin dan ya. Hasilnya kelihatan gitu ya. Betul. Om, kalau boleh cerita sedikit nih, Om Jeki sendiri dulu waktu sebelum bertobat, itu berapa lama sempat terikat di yang dosa yang lama itu? Ya sebetulnya kan Alkitab bilang bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Berarti dari sejak lahir aja udah berdosa. Nah, terus bertumbuh besar. Nah akhirnya ya memang masalah dosa itu kan membentuk satu kelakuan. Nah kelakuan yang berdosa itu termanifestasi dalam hidup saya. Kelakuannya apa? Ya itu tadi. Ya, keterikatan dosa ya mencuri, berbohong, ya terus merampok, melakukan hal-hal yang jahat. Semua udah pernah. Semuanya, pokoknya hal-hal yang bersifat kriminalitas itu gak ngerti itu. Keluarga saya yang lain nggak terlalu begitu, cuman saya tuh menonjol sekali dari sejak saya masih kecil. Iya, bakat kali. Bakat jadi pendekar ya. Oke. Itu. Jadi sebenarnya Om, kalau bisa dibilang ada orang kan bilang kalau orang yang ex narkoba atau yang ex narapidana ini mereka sulit sekali untuk bangkit kembali. Pertama kan kalau saya sendiri ngalamin untuk dapat identitas baru sebagai orang yang udah bertobat kan susah nih dari mulut aja. Gue udah tobat nih. Kan nggak sesimpel itu. Kadang-kadang harus kelihatan buahnya gitu kan. Nah, ini nih mungkin Om Jeki sendiri dari pengalaman Om Jeki bisa sharing mulainya itu dari mana sih? Mereka harus melakukan apa gitu? Iya, satu hal pada dasarnya kan kita semua ingin baik. Namun kenyataannya hal yang tidak baik yang kita lakukan. Nah begitu kita mendapatkan akibat dari sesuatu yang tidak baik, kita kan mengalami satu situasi di mana jerah. Nah kita jerah berusaha untuk memperbaiki diri dan kita mendeklarasikan kepada orang-orang di sekeliling kita, saya mau berubah deh, sudah nggak melakukan hal yang seperti itu lagi. Nah cuma bertahannya cuma 3-4 bulan. Oh jadi tobat kumat lagi. Akhirnya orang juga jadi capek dan terus berkelanjutan hal itu sehingga akhirnya ya pada waktu orang dengar saya ngomong dia bilang udahlah nggak usah lah. Ini paling 2-3 bulan lagi sama lagi gitu udah kan? Balik lagi lah ya. Jadi sumpah janji terus ingin berusaha baik itu masuk tong sampah semua buat mereka. Berarti waktu ambil keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh itu umur berapa? Ya sebetulnya bener-bener yang kayak that's it gitu. This is my last putusan gue terakhir, gue nggak mau balik lagi ke hal-hal yang seperti itu. Ya, nah setelah berulang kali menghadapi akibat dari kondisi situasi yang saya lakukan, itu kan akibatnya menimpa diri saya sendiri. Nah, namun setelah berulang kali, akhirnya saya mengerti dan saya menyadari pada waktu saya menggunakan narkotika ini saya pasti mati nih. Kenapa? Karena tubuh kan punya imunitas, tapi kalau dimasukin terus dengan racun kan imunitas kita juga akhirnya lemah, kalah. Ya.
Nah, saya cuma sampai 34 tahun, imunitas saya itu kalah akhirnya. Nah, di tengah kondisi itu pada waktu saya ngerti bahwa saya bakal mati nih, maka saya disadarkan. Disadarkannya itu dengan banyak nih Om, orang kesaksian, gue lihat cahaya, gue denger apa gitu. Maksudnya kalau di pengalaman Om sendiri tuh apa? Ya, saya pertama disadarkannya melihat kondisi situasi yang ada, karena udah parah nih makanya. Udah nggak bisa nengok kiri kanan, udah harus mesti ke atas aja gitu? Bukan dulu gitu, itu kan nanti langsung. Tapi sekarang nih yang paling penting tuh kesadaran dulu tuh. Nah, sebelumnya saya nggak pernah mempunyai kesadaran bahwa saya memerlukan pertolongan. Walaupun pertolongan itu ada, kalau kita nggak mau tolong, percuma. Nggak bisa. Benar juga ya. Iya kan? Ya. Saya nggak sadar bahwa saya perlu pertolongan. Enggak. Tapi pada waktu itu saya lihat kondisi yang ada, terus timbul tuh kesadaran. Waduh, ini gua nggak bisa nih. Saya pasti perlu ditolong nih. Cuman siapa yang mau tolong, bos? Itu masalahnya ya. Waktu dulu banyak yang mau nolong, kita nggak mau ditolong. Ketika kita mau ditolong, orang udah capek. Udah give up gitu. Iya, kita bilang tolong dong, sumpah. Dia susah deh. Permintaan tolong masih banyak di keranjang tuh. Udah nggak mau. Seperti itu. Udah pernah dulu lu ngomong tetap ada gitu lagi. Jadi memang udah nggak bisa. Bahkan usaha dan upaya sendiri, saya sudah nggak mau lagi menempuh jalan-jalan yang pernah saya tempuh untuk memberikan pertolongan kepada saya, yaitu dengan melakukan tindak kriminalitas dengan harapan nanti masuk penjara, dan waktu di penjara kan nanti saya bisa direhab secara normal. Paling nggak saya nggak menggunakan lagi narkoba. Nah, cuman waktu itu kesadarannya saya udah nggak mau lagi ke situ. Saya udah nggak mau lagi mengalami terapi ke penjara. Maka saya perlu pertolongan. Cuman kemana? Itu udah berapa kali keluar masuk tuh Om? At that time? Aduh. Masih ngitung jari nggak? Diceritain malu ya, nggak diceritain kita nggak punya cerita. Ini buat saksian Om. Oke, ya saya masuk penjara kan dari usia 16-17 tahun. Oh, young ya? Iya, ya karena memang anak liar ya, terus nggak punya contoh, nggak punya figur, nggak punya teladan, melakukan hal yang jahat. Jadi kalau saya bisa hidup itu bukan karena pemeliharaan, tapi hidup semata-mata atas anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Selebihnya lagi ya berulang kali dari 16, 17, 18, 19 semakin meningkat tuh kelakuan. Ya kalau Jakarta cuma ada areanya ya. Ya kalau Jakarta cuma Jakarta Utara kali, saya belum pernah masuk polseknya maksudnya. Tapi kalau utara, barat, timur, selatan, pusat itu udah masuk semuanya. Nah, ke Cipinang juga berulang kali keluar masuk. Ya itu dia. Ya. Nah, terakhir saya 4 tahun 6 bulan dalam penjara. Nah, itu buat saya terlalu udah. Itu jalan ini full 4 tahun 6 bulan. Ya 4 tahun saya jalanin. 4 tahun. Ya karena ya itu dia. Di dalam penjara juga walking on the moon every day. Artinya sekalipun dalam penjara tetap masih berusaha untuk menghilangkan kesadaran dalam penjara. Iya kan. Akhirnya mabuk terus punya. Remisi juga nggak dapet akhirnya. Maka jalanin selama 4 tahun penuh. Tapi itu kembali atas anugerah Tuhan. Orang yang seperti itu toh masih mendapatkan keringanan, remisi terakhir dan bebas bersyarat. Nah setelah itu, ya itu tadi. Bertobatnya cuma 6 bulan, 1 tahun. Akhirnya kena lagi narkotika. Ya? Nah pada waktu udah kena lagi, udah semakin parah keadaan, maka saya sadar bahwa saya perlu pertolongan. Maka secara normal saya cari dokter dong. Jadi harus disadari dulu bahwa kita perlu pertolongan. Iya. Walaupun pertolongan banyak, kalau kita nggak sadar dan nggak perlu, nggak bisa. Iya. Nah begitu sadar perlu pertolongan, saya cari dokter. Datang sendiri. Di atas segala dokter. Nah belum. Saya cari dulu dong. Dokter di bumi nih. Dokter di bumi. Okay. Saya cari dokter untuk bisa rehabilitasi saya, untuk bisa mengatasi masalah saya. Ternyata dokternya dokter jiwa kan. Oh. Iya. Larinya ke dokter jiwa. Dokter jiwa karena pasien saya seperti saya, dokter umum nggak bisa terima. Oh, oke. Maka saya datang ke dokter jiwa pada waktu itu di klinik Jalan Kaji. Nah di situ saya ketemu dengan dokter yang ahli, ya Dr. Michael Barja di Jalan Kaji di klinik situ. Karena waktu itu beliau yang cukup punya nama untuk ngerawat kayak kita. Saya datang sendiri. Jadi sebenarnya orang-orang yang udah berulang-ulang kali jatuh sampai itu memang ada faktor kejiwaannya yang mesti harus di restorasi dulu gitu Om. Iya karena itu kan karena udah bertahun-tahun mereka melakukan hal yang sama gitu. Apa karena sesuatu gitu Om yang membuat mereka tuh nggak sadar kalau jiwanya memang ada sedikit di luar daripada normal gitu. Ya tentu kan sakit jiwa kan, obat
ya morfin harusnya buat pengobatan, ini kan disuntik sendiri itu kan. Malah buat foya-foya gitu buat foya kan, terus buat apa ya? Ya itu tentu perbuatan-perbuatan yang di luar batas normal. Maka saya datang ke dokter, dan begitu dokter tanya, dia tanya sakit apa. Saya bilang saya pecandu narkotika, minta dirawat. Dokter nggak mau rawat tuh. Oh, nggak langsung dirawat? Nggak langsung, dia bilang nggak mau, saya nggak mau rawat model kayak kalian. Kenapa? Karena dia rawat pasien jiwa. Dia pernah tolong dulu orang-orang yang terikat terhubungan narkoba. Sembuh dikit, itu pasien jiwa di sana dirusuhin. Sembuh dikit, kabur dokter bilang. Malah ngacau di situ ya? Sembuh dikit, kabur. Apa alat-alat medis dokter udah dibawa kabur katanya. Wah. Maka begitu dokter tahu saya minta dirawat, dia nggak mau rawat saya. Tapi saya desak dia dengan minta tolong agar dia merawat saya. Waktu Om minta pertolongan itu sendiri Om? Benar-benar sendiri? Sendiri, so, datang sendiri. Nggak ada keluarga? Nggak kayak situ kan, kita samperin itu. Oh, jadi benar-benar itu kesadaran diri sendiri ya? Bukan karena dicemplungin? Bukan, kalau diborgol, dibawa. Enggak gitu. Wow, oke. So, that's sesuatu yang menurut gua itu sampai ke satu titik harus sadar banget bahwa gua harus berubah, itu penting banget ya. Penting. Karena menurut saya banyak sekali tuh teman-teman yang waktu aku di panti rehab juga, mereka dibawa ke panti rehab, mereka didorong sama keluarganya, bahkan ada yang ditaruh di panti rehab karena dibuang, udah capek ngurusinnya kan. Nah, benar setelah mereka keluar dari panti rehab, ya nggak berubah karena memang orangnya belum mau untuk diubah gitu. Well, setelah dari situ Om kenal pribadi Yesus tuh gimana cara? Nah, setelah masuk dalam perawatan, itu akhirnya dokter terima. Karena setelah dirawat? Enggak, waktu saya minta dirawat, nge-push nih ya? Saya nge-push, akhirnya dokter give up. Oke lah. Oke, karena saya lihat kesungguhan kamu, terus dia lihat juga nggak ada yang nganter, saya datang sendiri, akhirnya oke lah, masuklah. Nah, begitu masuk semua upaya usaha medis, obat-obatan. Saya nggak anti dokter dan saya nggak anti dengan obat-obatan. Tapi untuk kasus saya, Tuhan nggak pakai dokter. Tuhan mau ngurus saya sendiri. Haleluya. Amin. Nah, begitu obat-obatan diberikan, jangankan nyembuhin, meringankan rasa sakitnya aja akibat ketergantungan dosis kita. Dosis saya pakai itu kan dulu memang jamur-jamur. Waduh, udah berat sekali ya. Jadi memang obat medis yang punya ukuran, sekalipun dia high level, dia nggak sanggup. Nggak bisa. Jadi keadaan sakit itu semakin sakit. Jadi so your body fight itself. Aduh, sakit sekali. Dan sudah, ya begituan lah, karena pengalaman rasa sakit itu sehingga kita sekarang nggak gampang-gampang tersakiti. Jadi kalau sekarang sedikit cengeng, come on man, you do worse before. Hidup cuman ya kemarin masalah-masalah hidup yang jauh lebih besar, yang lebih sulit, kamu lewatin semua, kuat dan bisa lewati. Ya, masa sekarang ya kamu susah dalam hidup sebagai orang benar kan, harusnya justru itu kebanggaan buat kita ya. Nah, setelah itu akhirnya semua obat-obatan diberikan kepada saya, nggak sanggup mampu menyembuhkan, akhirnya saya ditinggal sendirian. Karena mereka bilang, ini biasanya sih yang ngamuk-ngamuk aja udah tidur nih katanya. Pakai obat yang dikasih. Ini nggak ada efeknya? Ini nggak ada efeknya. Nah, pada waktu saya ngerti bahwa sudah nggak ada lagi usaha dan upaya. Nah, di titik itulah, kemana? Untuk keluar dari rumah sakit, sesuatu hal yang mudah. Untuk bertahan di rumah sakit, saya udah nggak kuat. Di tengah kondisi keadaan seperti itu tuh. Pribadi yang menyadarkan saya untuk meminta pertolongan dan ditolong. Kembali dia mengingatkan. Waktu itu Om udah tahu Yesus? Ya, saya kenal, tahu. So you go to church already? Church enggak ada. Tapi education about him, tahu. You know. Ada, tahu. Karena saya tahu. Keluarga besar ada pernah mengajarkan atau memang dibesarkan dalam keluarga Kristen? Ya, unik. Keluarga kita memang keluarga Kristen, tapi bukan keluarga beriman, hanya sekedar percaya dan beragama. Okay. Nah, saya tuh tahu Yesus, pemberitaan tentang Yesus satu pribadi. Pada waktu saya dalam penjara di usia 17 tahun. Okay, so you know this pribadi ini justru waktu
17 tahun Masuk ke dalam penjara. di dalam penjara. Di dalam penjara. Tapi di dalam pengenalan itu perjalanan masih belum. Masih, cuma sekedar sampai di oh Yesus Tuhan, dia mengasihi saya, ada surga dan neraka. Oh, ada nih, ada Tuhan Yesus. Iya, tetapi dia hanya di pikiran dan dia tidak di hati saya, karena saya tidak buka hati dan undang dia. Oke. Nah, setelah itu, waktu di rumah sakit itu, maka pada waktu saya tahu sudah tidak ada satupun pribadi dan apapun yang bisa tolong saya, di mana saya tidak lagi punya pengharapan dan saya nggak pernah lagi punya pengharapan kepada siapapun juga, karena memang udah nggak ada yang bisa diharapkan dan sekalipun ada yang diharapkan, udah nggak mau memberikan pertolongan. Give up. Nah, di tengah situasi itu, satu pribadi yaitu Roh Kudus itu sendiri yang menginsyafkan, menyadarkan akan kesalahan, pelanggaran dan dosa, dia menamplak saya. Dan di tengah kondisi itu maka saya ngerti betapa saya sudah rusak, sudah hancur karena dosa. Maka yang bisa memberikan pertolongan saya hanya satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan. Untuk bisa datang kepada Yesus Tuhan, maka saya harus merendahkan diri dan saya turun dari tempat tidur perawatan saya sujud dan saya berseru. Di rumah sakit itu? Di rumah sakit itu, pada malam hari. Dan saya nggak pernah lupa tuh. Saya kapan pertama sekali ketemu dengan pacar saya yang jadi istri saya lupa tuh. Tanggal berapa, kapan? Tapi momen itu malah nggak bisa lupa. Kenapa? Karena itu momen di mana saya like a spiritual experience. Iya, mengalami perjumpaan secara pribadi, di mana Tuhan melawat dan menjamah hidup saya. Dari titik itu tuh mengalami And satu then you perubahan. never going back. Oh enggak. Jadi kalau ada orang nih Om ngomong, gue udah melakukan perjumpaan sama Tuhan, and then dia masih melakukan lagi, itu bisa dibilang gimana tuh Om? Ya, itu. And this happen, right? I mean like, apa karena memang sebenarnya belum jumpa? Ya halu. Kalau sudah berjumpa, nggak mungkin. Kenapa? Karena satu hal yang saya mau tanya dari percakapan ini kan, waktu Om sebelum benar-benar terima bersujud, berarti kan keadaan Om sendiri belum percaya 100%. Tapi si Roh Kudus itu, yang mengingatkan, jadi dia benar-benar memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Iya. It's like, I mean like, kalau saya mau kenalan sama orang, kalau saya, kan kita malu gitu, aduh siapa gua gitu. Tapi dia sendiri yang memperkenalkan diri. Menyatakan diri. Nah, waktu saat pertama itu, saya nggak tahu. Itu Roh Kudus semua. Tapi sekarang setelah mata rohani saya terbuka, and then dan saya bisa lihat ternyata ini pekerjaan Roh Kudus. Iya, ini pekerjaan Roh Kudus karena ada tercatat di dalam Alkitab. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang nggak akan pernah tinggalin kamu. Dan di situ dia akan menginsyafkan, menyadarkan akan dosa, penghakiman, dan ketidakpercayaan. Berarti sekarang begitu saya baca, wah ini dia nih yang dulu ingetin saya, menyadarkan saya, sehingga saya bisa datang kepada Tuhan. Jadi buat yang nonton, berarti kan mungkin mereka nih yang saat ini mungkin masih merasa minder nih, kayak mereka ngerasa, aku kayaknya nggak layak deh. Mana mungkin sih Roh Kudus samperin gua? Apa gua mesti ke gereja dulu? Apa gua mesti terima Tuhan Yesus dulu baru menerima pencerahan? Tapi kan dengan kesaksian Om ini, justru dengan kondisi apapun kita, dia tetap samperin kita. Iya. Jadi keminderan itu sebenarnya harus dibuang. Oh iya. Basically like I mean like kita harus buang sekat itu ya sebenarnya. Iya betul. Jadi sebenarnya bukan mereka yang nggak mau datang, kita membatasi mereka untuk datang ke. Iya. Nah yang paling penting adalah respon. Sebetulnya sih ya sorry lah ya. Udah sering kan diingetin, disadarin. Cuman kan kita kadang-kadang nggak mau antara aja deh, masih belum. Ya itu, masih belum. Masih kepala tiga. Ya kenapa? Karena saya juga pernah ngalamin itu. Tapi dia kan setia. Sampai di titik. Ayo, lu mau sampai mana nih? Mau kemana? Kalau ini nggak respon susah. Itu dia selalu mengingatkan, dia selalu menyadarkan. Karena buat orang yang nggak sadar dia menyadarkan. Buat yang sadar-sadar udah nggak perlu. Sadar-sadar nggak perlu? Nggak perlu, udah sadar. Betul. Justru yang masih nggak sadar, yang masih jauh dari Tuhan, dia datang untuk orang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang akan terpisah dari dia. Dia nggak mau. Yang model kayak begini aja dia nggak mau terpisah. Apalagi kamu yang jauh lebih baik dari saya. Maunya nempel terus ya? Iya. Aduh. Oke, ini saya lihat sekarang kan. Mungkin kalau zamannya
waktu bertobat gitu sampai ke anak-anak muda yang sekarang kan is quite different nih Om. Mungkin yang nonton nih anak muda sekarang kan mereka punya kesulitan mungkin nggak narkoba lah, tapi hal-hal perkara-perkara yang mengikat hampir sama dengan narkoba. Malah apa ya menurut saya kayak yang sekarang ini dosa-dosa yang sekarang tuh ngikatnya lebih parah gitu Om. Oh iya. Karena nggak ada sakitnya, nggak ada apanya, tapi justru pikirannya dijauhkan dari kasih Tuhan dan segala macam kayak gitu. Iya. Nah, jadi kunci dari semuanya itu, Om, sebenarnya apa sih, Om? Iya, mau nggak new normal? Mau nggak new normal? Mau nggak new normal? Betul. Sebetulnya new normal kan buat saya udah dari 25 tahun lalu. Sebelumnya kan hidup saya nggak normal, walaupun sepertinya normal. Sekarang jadi new normal. Nah, waktu begitu ketemu Tuhan, maka hidup saya jadi normal kan? Dulu hidup nggak benar. Padahal kan kita harusnya hidup dalam kebenaran. Tapi karena waktu itu belum normal, begitu ketemu Tuhan, hidupnya tuh normal dari 25 tahun lalu. Jadi sekarang cuma ngikutin aja dengan new normal yang So we just get used to it actually. Iya. Oke. Aku pernah ada satu dengar khotbahnya Om waktu jadi beliau ini banyak pelayanan ke penjara juga. Betul. Saya banyak terinspirasi juga dari pelayanan penjara Om itu karena sebenarnya kan di dalam penjara itu sendiri mereka punya satu hal yang sama, waktu gitu ya Om ya. Dan Om waktu itu pernah sharing, orang kita sering komplain tuh katanya hidup gua susah gitu. Padahal kita juga dari dulu hidupnya susah tapi masih hidup sampai sekarang gitu kan. Ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan nih Om, kenapa sih alasannya kita harus stick with Jesus gitu? Ya karena kenapa gitu? Maksudnya gini, ya gua nggak ada Tuhan, gua hidup nih. Ya kan maksudnya, kenapa lu harus repot-repot bilangin gua harus ikut Tuhan? Ya oke. Nah begini, nggak ada manusia yang nggak perlu penolong dan ditolong. Satu titik pasti semua pasti butuh pertolongan. Seberapa kuat sih? Kan ada satu titik di mana kita juga lemah. Nah kita perlu pertolongan. Nah, ya fair aja. Kalau kita minta pertolongan kepada manusia kan pasti mengecewakan. Ya nggak mengecewakan. Terbatas. Iya kalau sering-sering datang ke dia kan ntar dia enak juga lihat. Betul? Jadi sebel, jadi benci. Karena ya kenapa saya tanya gini Om, aku banyak juga ketemu anak-anak muda yang kenapa gua harus ikut Tuhan dulu kok begitu loh. Kenapa gua harus ngandelin dia gitu. Emang kalau nggak ada dia gue nggak hidup gitu. Nah ini kan pertanyaannya sebenarnya little bit kritis gitu buat anak-anak muda sekarang, mereka terlalu bebas gitu. Ya sebetulnya kan gampang aja, kita tak, lu hidup dari mana? Siapa yang kasih lu hidup? Dia harus ngerti itu dulu. Otomatis, dengar, kita lahir ke dalam dunia kan bukan atas karena kehendak kedua orang tua aja. Banyak yang sekian lama udah menikah, ya. Suami istri nggak punya anak tuh, tapi ada juga tuh yang nggak pengen punya anak, tapi anak berentet tuh. Artinya apa? Berentet, iya, kayak anak ayam banyak. Iya, Doremi. Itu kita mesti ngerti bahwa kehadiran kita ke dalam dunia yang memberikan kita hidup itu adalah Tuhan. Amin. Betul? Nah, sekarang kenapa kita perlu Tuhan? Ya, Anda sekarang muda nih, ya boleh muda, tapi ingat, jangan lupakan Tuhan di tengah masa mudamu. Betul? Jangan lupakan Tuhan di tengah dalam hidup masa mudamu. Sebab ntar apa? Lu tua juga nanti. Iya kan? Jangan bilang ntar tunggu tua dulu dong, baru perlu Tuhan. Ntar kalau Tuhan gantian, dulu waktu muda nggak perlu gue, sekarang udahlah, repot nanti. Gitu. Oke. Om, kan temanya kita kan from zero to hero. It's like mungkin kalau saya sih bukan zero lagi, minus gitu ya. Ya. Dari minus ke zero itu kan proses. Betul. Zero to hero itu perlu proses, another proses gitu. Selama di dalam pengalamannya Om, proses itu gimana sih Om? Ya, mesti dinikmatin. Apa kan banyak orang maunya instan. Betul. Ya, namanya proses kita kan memang harus by proses. Nah, harus ya? Harus. Nah, proses itu adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita. Jika kita mempunyai kesadaran bahwa yang proses kita kan Tuhan memakai situasi kondisi yang ada di dalam hidup kita. Tetapi kita punya satu keyakinan
bahwa kita semua ini sudah ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga proses bahasa kerennya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab dia pribadi yang setia. Dia tahu dan dia nggak akan pernah memberikan pencobaan kepada kita. Jika ada sesuatu yang jahat, itu bukan dia yang menciptakan yang jahat, tapi dia mengizinkan kondisi itu. Dia mengizinkan kondisi itu. Tujuannya tidak lagi lain, agar kita semua manusia mempunyai ketertarikan kembali kepada Tuhan pada waktu kita nggak bisa mengatasi dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Nah, namanya Tuhan, dia pasti baik. Jika yang tidak baik itu terjadi, itu atas izinnya. Nah, jika izin itu kan pasti ada batas waktunya. Ada expirednya. Ada expirednya. Nah, kalau diizinkan, sekalipun tidak baik, itu nanti akhirnya pasti baik. So exactly, he's been watching. Dia jadi tetap ngawasin. Dia tetap on control. Iya. Jadi, tapi kan kalau yang di dalam pencobaannya itu sendiri, Om, kadang-kadang kita suka namanya ragu. Wajar nggak, Om? Orang ragu, khawatir itu wajar nggak? Oh iya, wajar. Normal ya? Normal sesuatu keraguan. Kenapa? Sebab Tuhan bilang jangan ragu dan jangan menduha hati. Orang yang bimbang nggak dapat apa-apa. Berarti itu ada keraguan, ada kebimbangan karena ada ayatnya. Jangan khawatir. Kekhawatiran pasti ada. Nah, cuman ada firman agar jangan khawatir. Betul? Jangan kecewa, ya. Berarti kekecewaan itu ada. Nah, Yohanes aja pembaptis kecewa tuh. Sehingga dengan itu maka Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ingat itu. Kita masih punya kekhawatiran, kita masih punya kekecewaan, kita masih punya ketakutan. Tetapi kita punya solusi di dalam Tuhan, yaitu kebenaran. Kalau ini kita biarkan terus 3 hal ini, maka nanti akan mengancam integritas kita sebagai orang benar. So, jadi sebagai orang percaya sekalipun yang namanya khawatir, keraguan itu wajar. Ada. Wajar dong. Karena kita masih hidup ya. Masih hidup. Cuman zombie doang yang khawatir. Nah, itu dia. Nah, cuman di tengah kondisi itu kita sudah terkoneksi dengan firman. Selalu ada firman. Oleh sebab itu penting deh. Ya udahlah, nggak usah terlalu muluk-muluk deh. Kenapa sih gue perlu Tuhan? Ya udah, cari ilmu lah. Cari ilmu dengan cara gimana? Ya Alkitab dibaca dong. Sehingga kita punya pengetahuan tentang firman. Nah, kalau kita punya pengetahuan, itu tujuannya apa? Untuk mengcounter rasa khawatir, rasa takut, rasa kecewa. At least we have the ammunition. No matter what happen yang menimpa kita udah tahu caranya. Iya, sebetulnya begini. Ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita sehingga kita akan kuat, mampu menghadapi dan tidak lari dari setiap masalah yang ada, tapi kita mampu. Kita sering lari, Om. Nah, itu dia. Cukuplah jadi pelari. Kita harus lawan. Kenapa? Karena ada Tuhan. Nah, satu hal kita yakin dan percaya, itu juga semua satu proses. Sedangkan dulu waktu kita belum dalam Tuhan, sekalipun Tuhan ngawasin kita, kesukaran, kesulitan, masalah yang ada, bahkan keluar masuk kantor polisi, penjara, sakit, kesakitan, kita bisa kuat, kita mampu. Itu karena Tuhan itu sendiri bekerja cuman kita nggak menyadarinya. Nah, sekarang kita kan udah sadar bahwa Tuhan ada sama kita. Jadi nggak tahu diri, Om, kalau masih melakukan hal-hal itu. Iya, nah itu dia. Bahasanya rada-rada langsung aja nih ya. Iya. Nggak tahu diri ya. Nggak tahu diri. Nah itu dia. Maka sekarang kita jangan takutlah dengan situasi permasalahan yang ada. Ya, kalau punya kekhawatiran, serahkanlah khawatir kita ke Tuhan. Ya, kalau mengalami sesuatu hal yang di luar batas ekspektasi kita, jangan kecewa. Sebab nggak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita menyikapi hidup kita hari-hari ini itu sangat penting ya buat semua pribadi. Nggak ada yang nggak perlu Tuhan. Kita lihat kondisi situasi saat sekarang ini, ya baru Tuhan bersin, udah lari semua. Ya kan, baru orang bersin, lari semua. So it's like a reminder buat kita sih, Om. Iya, coba. Oke. Om, kan sempet nih Om bahas di Yohanes 3 ayat 30. Ya. Bisa nggak explain sesederhana mungkin buat setiap family yang dengar hari ini bisa dikuatkan lewat firman ini? Iya, biarlah dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Artinya apa? Amin. Masa lalu kita kan kita udah selesai, hidup kita sendiri dengan kekuatan kita. Nah, sekarang Tuhan sudah tolong kita. Nah,
pertolongan yang begitu besar, hendaklah dia dong yang semakin besar dalam hidup kita. Kitanya semakin berkurang-kurang, biar dia yang semakin bertambah-tambah. Sehingga lihat, dia yang leader kita, dia yang pimpin kita. Dan jika dia bersama dengan kita, yakin dan percaya. Firman Tuhan berkata begini, dari belakang dan dari depan aku mengurung engkau, dan tangan kananku ada di atas kepalamu. Artinya apa? Dia memagari deh, dia menjagai kita agar kita tidak akan kembali ke masa lalu kita. Dan dia memberikan masa depan penuh pengharapan. Amin. Sebab dia lebih besar dalam hidup kita. Dan yakin dan percaya, tangan keberkatannya senantiasa dalam setiap hidup kita. Amin. Masalah yang ada bukan untuk menjatuhkan kita. Masalah yang ada, Tuhan izinkan tujuan yang gak ada lagi lain, agar kita semakin kuat berjalan bersama dengan dia, mengakui dia, buat tanpa dia kita nggak akan pernah mungkin mampu berjalan menghadapi kondisi situasi yang ada. Dunia semakin gak baik, keadaan akan semakin menjadi sukar. Hanya orang-orang yang bergantung berharap kepada Tuhan lah akan terus eksis, bahkan selebihnya akan keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Om, thank you banget udah sharing di channel ini. Dan buat family yang nonton hari ini, gue yakin banget apapun kondisi kalian hari ini, dimanapun kalian sedang mengalami kesukaran, kesulitan, jangan pernah putus asa. Karena Tuhan itu selalu ada buat saudara dan saya. Di dalam kepercayaan kita di dalam Tuhan itu, tadi Om Jeki sudah sharing, nggak apa-apa ada khawatir, keraguan, tapi jangan lari daripada kebenaran itu sendiri. Dan saya percaya lewat sharing hari ini, buat family yang mungkin merasa belum diubahkan, akan diubahkan dengan pengertian-pengertian yang baru. Dukung terus channel ini biar channel ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, terutama yang belum percaya menjadi percaya. Amin. Dan juga mungkin ada beberapa kata buat anak-anak muda nih Om, karena ini anak-anak muda nih sekarang main YouTube nih Om. Iya ya, teman-teman muda, ya saya juga kan pernah muda. Oh pernah Om ya? Pernah muda. Sampai sekarang jiwa juga masih muda, cuman rambut aja fashion. Fashion. Oh ini dicat ya? Rambut aja fashion, cuman hati tetap muda. Kenapa? Karena semua kita tuh adalah anak-anak di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau agar masa muda kita, ayo dong ya, izinkan superhero kita yaitu Yesus Tuhan memenuhi, menguasai hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya semua jalan kita dia akan angkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dia akan sertai kita sehingga setiap pencapaian-pencapaian, kerinduan hati kita, cita-cita kita, pasti Tuhan akan melakukan dan menggenapi dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, mari berani berkata tidak tanpa bersalah. Haleluya, untuk semua hal-hal yang tidak baik. Yes, say no to drug and say no to free sex. Itu aja sih hal-hal yang mengikat dan membelenggu kita. Itu juga kita minta ya berikan hikmat lah. Tuhan bisa kasih hikmat ya dalam mengatur waktu kita. Yakin dan percaya, jadilah anak-anak muda yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Wow, keren banget ya. Jadi sharing hari ini benar-benar ini kayak mantan ketemu mantan. Oke, nanti kita balik lagi mungkin di episode berikutnya dengan beberapa yang mau kita sharingkan lebih. Karena hari ini kayak lebih perkenalan ya Om. Perkenalan ya. Perkenalan siapa Om Jeki. Nah, nanti dari sini saya percayalah beliau banyak banget yang mau disampaikan buat yang nonton channel ini. Alright guys, nah kita ada slogan nih Om, semangat tanpa batas. Oh itu dia. Mari kita sama-sama katakan semangat tanpa batas. batas. God bless you all. God bless you. Haleluya. Peace. I'm out.